Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita berjumpa lagi di Maritime Corner Podcast untuk mendiskusikan isu kelautan, perikanan, dan kemaritiman yang tengah berkembang dan juga beberapa referensi atau rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi tata kelola ke depannya. Baru-baru saja kita beberapa hari yang lalu polemik penangkapan ikan terukur mengemuka, akhirnya banyak dialog, bahkan terjadi pertemuan dengan beberapa stakeholders dengan presiden, kemudian Pak Menteri dikabarkan telah mengeluarkan surat edaran atau untuk menunda pelaksanaan penangkapan ikan terukur tersebut. Jadi ada surat edaran, itu nomornya nomor dari Menteri, nomor B 1954 Permen KP garis miring 9 Romawi garis miring 2023 tentang relaksasi kebijakan pada masa transisi pelaksanaan penangkapan ikan terukur. Artinya pemerintah akhirnya mendengarkan berbagai input yang masuk, juga mempertimbangkan kesiapan implementasi sehingga mengeluarkan relaksasi atau penundaan ini setidak-tidaknya hingga 1 tahun ke depan. Tentu saja isi surat edaran ini secara teknis akan bisa dibahas, dilihat lagi lebih detail apa saja hal-hal yang menjadi kewajiban, tindak lanjut segala macam yang perlu diantisipasi. Namun dari sini pertanyaan yang mengemuka adalah setelah PIT ditunda, ini kita mau kemana? Bagaimana persiapan strategi untuk mengawal tata kelola perikanan yang berkelanjutan agar tetap optimal? Saya melihatnya dalam tiga hal. Yang pertama adalah konsolidasi data, informasi, dan sistem. Saya kira data ini merupakan induk dari banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dalam tata kelola sumber daya di Indonesia, termasuk kelautan dan perikanan. Ketiadaan data yang bisa diandalkan, informasi yang bisa diandalkan, ini membuat kebijakan yang diambil kadang-kadang itu bisa bias. Tapi kalau data, informasi kita solid, saya yakin ini akan memperkuat tata kelola ke depannya. Semua data, misalnya kalau kita berbicara tentang perikanan, kita tentu ingin mengetahui berapa jumlah nelayan, berapa jumlah kapalnya, mereka menangkap dengan apa, di mana saja lokasi tangkapannya, manfaatnya seperti apa, pemasarannya di mana, berapa pendapatan mereka, dan rangkaian ribuan pertanyaan lainnya yang perlu kita punya referensi yang valid untuk mengantisipasinya. Demikian juga dari tingkat sumber daya, kita ingin tahu berapa banyak stok sumber daya ikan yang telah kita miliki saat ini, berapa banyak pemanfaatannya, statusnya seperti apa, komoditas apa saja yang terancam, yang mana yang masih terbuka ruang untuk pemanfaatan. Sehingga upaya untuk mendapatkan data yang solid ini menjadi sangat krusial. Tanpa data tentu saja akan sulit dalam implementasinya nanti. Bukan berarti di pemerintah tidak ada data, tapi kita butuhkan data yang betul-betul valid, consolidated, dan bisa diandalkan dari hulu sampai hilir. Nah, untuk bidang perikanan memang belum pernah dilakukan semacam sensus. Jadi yang ada itu sensus pertanian. Kita nebeng di sensus pertanian. Sehingga dari data-data pertanian tersebut, kita nebeng beberapa informasi perikanan yang tentu saja tidak kompatibel dengan kebutuhan-kebutuhan untuk analisis dan perencanaan tata kelola perikanan. Sehingga saya mendorong KKP untuk melakukan semacam sebuah sensus perikanan dan juga melakukan semacam stock assessment lagi untuk melihat. Pertama, sensusnya ini menyeluruh sehingga seluruh elemen perikanan itu bisa dimonitor, kita dapat potret yang terkini, dan juga untuk kajian stock assessment yang mutakhir, kita tak dapat mengetahui berapa kapasitas total komoditas, tentu saja dengan metodologi dan informasi-informasi yang terkini. Kalau kita memiliki dua varian data ini, saya yakin untuk kedepannya ini akan memudahkan kita untuk mengoptimalkan tata kelolanya. Dan informasi ini idealnya dikemas dalam consolidated data, informasi, dan juga aplikasi yang ada. Sudah cukup banyak aplikasi yang sementara dikembangkan di pemerintah maupun di NGO maupun di para pelaku usaha. Saya kira momentum untuk mengkonsolidasikan ini itu sangat penting sehingga kita selalu punya real time data atau data yang optimal yang bisa diandalkan. Ini pertama PR yang perlu dilakukan menurut saya. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, ini adalah duduk bareng untuk mendiskusikan substansi kebijakan. Dari beberapa tahun persiapan, misalnya penangkapan ikan terukur, ternyata banyak diskursus atau polemik yang mengemuka tentang banyak hal. Misalnya penangkapan tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jumlahnya maupun metode segala macam ini sering menjadi
polemik, nilainya dianggap terlalu tinggi, ada yang menganggap terlalu rendah, segala macam. Harga acuan ikan, kemudian misalnya bagaimana proses migrasi kapal dan konsekuensinya ke pusat misalnya. Bagaimana misalnya sistem pemantauan, vessel monitoring system, pengawasan, segala macam, itu bisa didiskusikan. Dan juga berbagai hal-hal lain yang selama ini mengemuka terkait tata kelola perikanan, itu sebaiknya dibahas duduk bareng melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, kemudian dari berbagai NGO juga duduk bareng dengan pemerintah, sehingga akhirnya substansi-substansinya itu kita punya konsensus, arah yang jelas mau kemana, dan dari konsensus itulah kita bisa formulasikan satu kebijakan yang menjadi tujuan bersama, sehingga sustainable fisheries atau perikanan berkelanjutan, kemudian fisheries justice, di mana keadilan dalam dunia perikanan itu bisa kita kawal, dan juga responsible fisheries, perikanan bertanggung jawab. Ini menjadi tiga elemen yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ini, otomatis tentu saja akan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memiliki daya saing perikanan yang lebih optimal. Jadi duduk bareng membahas substansi kebijakan satu persatu dengan sabar, memang akan memakan waktu yang cukup intensif mungkin, tapi karena kalau guyup dalam satu konsolidasi stakeholders, ini akan memudahkan untuk melangkah ke depan, bahkan bukan hanya sekedar melangkah, ini bisa berlari ke depan untuk mengejar ketertinggalan atau misalnya hal-hal yang menjadi target ke depan. Yang ketiga, menurut saya yang sangat penting itu adalah tentu saja kesiapan implementasi tata kelola perikanannya. Jadi tadi kalau kita baru berbicara tentang kebijakan, kita juga perlu berbicara tentang infrastruktur dan fasilitas. Kita juga perlu berbicara tentang kelengkapan informasi. Kita butuh berbicara tentang SDM, sumber daya manusianya, kesiap apa, juga sumber anggarannya, juga berbagai hal terkait untuk readiness kriteria implementasi tata kelola perikanan tersebut. Karena jangan sampai kebijakannya sudah optimal, substansinya sudah oke, ternyata ketika diimplementasikan, ini tentu mungkin masih mengalami hiccups atau mengalami kepincangan ketika diimplementasikan. Apalagi Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki juga dari sisi perikanan 1.000 lebih pelabuhan perikanan, ada juga yang tangkahan yang jumlahnya cukup banyak. Ini apakah bisa kita menyiapkan berbagai pelabuhan ini secara optimal, atau kita nanti membuat prioritas-prioritas yang mana yang akan menjadi pusat dalam satu skenario hub, super hub, atau bagaimana hubungan antara pelabuhan ini, sehingga tata kelola perikanan itu jauh menjadi lebih efisien, efektif, dan juga bisa mensejahterakan nantinya. Kalau tiga rekomendasi ini dilakukan, saya yakin ini akan menjadi input sangat strategis, bekal sangat kuat bagi kementerian, pelaku usaha, dan juga segenap stakeholder yang berada dalam bidang kelautan dan perikanan, ini untuk menyiapkan lompatan-lompatan yang sangat strategis untuk mengawal sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan juga masyarakat dan stakeholdernya. Saya kira demikian, kita ketemu lagi dalam topik yang lain. Alam kelautan.